Dan juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita yang nggak tahu soal yang begitu. Karena dia menjalankan tugas sebagai keamanan di kampungnya, dianiaya, kok berobat di rumah sakit sampai rumah sakitnya nggak mau operasi sampai tidak karena tidak bayar DP. Kan saya sedih Bu secara pribadi Bu. Ini jangan bikin saya ngambek nih. Sebuah video viral memicu kemarahan publik. Seorang korban luka parah terpaksa pulang dari rumah sakit karena diduga tak mampu bayar DP operasi. Namun, apakah benar pihak rumah sakit sekejam itu? Dalam video ini, Kang Deddy Mulyadi melakukan konfrontasi langsung dengan direktur rumah sakit untuk mencari kebenaran. Jawaban yang didapat sungguh mengejutkan dan berbeda 180 derajat dari pengakuan keluarga. Siapa yang jujur dan bagaimana nasib korban selanjutnya? Simak penjelasannya sampai tuntas. Enjoy watching. Di awal bagian ini, Kang Deddy Mulyadi mendengarkan keluhan langsung dari pihak keluarga korban penganiayaan. Keluarga menjelaskan alasan mereka membawa pulang korban dari RSUD Kota Bandung karena merasa tidak sanggup lagi membiayai operasi yang sangat besar. Mereka mengaku harus membayar biaya sebagai pasien umum karena kasus penganiayaan tidak ditanggung oleh BPJS, dan pihak rumah sakit sempat meminta deposit sebelum tindakan dilakukan. Ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, pada jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito. Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita yang nggak tahu soal yang begitu. Kita ya udah inisiatif keluarga aja untuk membawa dulu pulang Bapak, semalam tinggal di rumah. Kang Deddy Mulyadi kemudian melakukan panggilan telepon langsung kepada Direktur RSUD Kota Bandung untuk mengklarifikasi pengakuan keluarga tersebut. KDM ingin memastikan apakah benar rumah sakit menolak melakukan operasi karena masalah uang muka, DP. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang agar tidak ada informasi yang simpang siur mengenai pelayanan kesehatan bagi warga yang sedang tertimpa musibah. Bu, waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh ibu yang korban penganiayaan itu. Ayo Pak, ada Pak. Masuk ke bagian umum. Masuknya IGD ya Bapak? Iya, ke IGD. Dan masuknya IGD-nya jalur umum. Leres Bapak, karena dia itu adalah korban penganiayaan Bapak, seperti itu. Korban penganiayaan, ya saya paham. Korban penganiayaan, korban pembunuhan itu dari sisi aspek material kesehatan tidak dijamin oleh BPJS. Terus Bapak. Saya kan sering nanganin jadi hafal yang begitu Bu. Mohon Pak. Dia waktu itu kemudian bayar DP ya melalui perusahaan Alfamart itu. Mohon Bapak, jadi waktu itu Alfamart itu memberi bantuan Mbak. Dalam bentuk karena DP. ucapan terima kasih katanya Pak, karena sudah membantu pada saat kejadian tersebut. Boleh kalau yang tersebut diberikan pada kami. Kalau saya tanya DP-nya berapa waktu itu Alfamart ngasih? Bukan DP Pak, bukan DP Pak. Jadi istilahnya adalah pasien diberikan informasi sama kita. Ada pasien masuk dan biayanya adalah memberikan waktu itu 10 ya Bu ya?
Jadi kalau estimasi biayanya kami tidak tahu Pak seperti berapa gitu. Cuman waktu itu dapat bantuan dari Alfamart diberikan pada kami seperti itu Pak. 10 juta. 10 juta. Beres Pak. Kemudian luka yang dialami oleh pasien itu apa? Adanya perdarahan di kepala Bapak. Pihak rumah sakit memberikan rincian medis mengenai kondisi korban. Mereka menjelaskan bahwa korban mengalami pendarahan luas di kepala akibat benturan benda tumpul pada bagian rahang yang menjalar hingga ke belakang kepala. Direktur RSUD menegaskan bahwa mereka telah melakukan prosedur standar termasuk CT scan untuk menegakkan diagnosa sebelum akhirnya kondisi pasien memburuk. Secara medis Pak itu ya jadi adanya benturan keras Pak seperti itu. Nah, benturan keras itu karena pukulan atau karena kepalanya jatuh? Tidak bisa kami ini Pak, kalau dilihat dari video sih memang mungkin kayaknya seperti dipukul ya, makanya dilakukan CT scan Pak di kami Pak, izin Pak, Pak Gubernur izin. Siap. Untuk menegakkan diagnosanya kita melakukan CT scan tersebut Bapak. Hasil CT scan-nya gimana? Ya, adanya perdarahan luas Pak Oh. di kepala. Jadi meninggalnya itu karena adanya pendarahan luas di kepala yang diakibatkan oleh benturan benda tajam, benda tumpul di rahang. Kalau bahasa hukumnya kan begitu. Iya. Oh, benda tumpul kan kata gurunya kalau dipukul kan? Iya. Nah kemudian dia tidak sadar sama sekali Bu, almarhum ini. Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar Pak. Oh tidak sadar. Nah kemudian yang berikutnya kan dia pulang. Siap Bapak. Yang meminta pulang siapa? Ke keluarga Bapak. Terus kenapa diizinkan pulang oleh rumah sakit dalam posisi belum sadar? Siap. Jadi izin Bapak, pada saat pasien hadir di kami itu kami sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional. Dilaksanakan seperti itu. Nah, kegiatan dari tim kami itu adalah memastikan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan secara intensif Pak, seperti itu. Nah, makanya di IGD pun itu adalah tempatnya khusus Pak. Jadi walaupun sementara menunggu ruangan kosong, itu adalah ditempatkan di ruang observasi Pak, di IGD-nya adalah seperti itu. Nah, setelah dilakukan tindakan dari kami di hari kedua, ruangannya kosong, baru masuk Pak ke ruangan intensif tersebut. Ternyata di hari itu juga terjadi perburukan Pak. Terjadi perburukan seperti itu. Nah kami dengan arahan dari DPJP, dokter spesialis bedah saraf, waktu itu menginformasikan pada keluarga pasien harus dilakukan tindakan seperti itu Bapak. Dan keluarga pasien menyatakan bahwa ingin dibawa pulang saja, tidak mau dilakukan tindakan. Padahal Pak, izin sekali Pak, kalau kita berbicara bahwa kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan masukan dan sebagainya, lakukan tindakan, dipikir dulu, jangan mau pulang-pulang aja seperti itu. Dalam percakapan ini, pihak rumah sakit membantah bahwa mereka menolak operasi karena biaya. Direktur menjelaskan bahwa pihak rumah sakit sebenarnya memiliki mekanisme penundaan pembayaran. Namun, keluarga tetap bersikeras membawa pulang korban karena mereka merasa tidak ingin memiliki utang yang besar. Pihak RS mengaku gagal meyakinkan keluarga agar korban tetap menjalani tindakan medis yang diperlukan demi keselamatannya. Benar nggak begitu? Betul Bapak. Jadi sebetulnya kalau boleh jujur Pak, kita mengatakan sama Bapak, kondisi ini tuh tidak yang ini saja Pak di kami. Banyak sekali kondisi-kondisi yang ada sudah datang pada kami seperti itu. Sebetulnya kami punya mekanisme lain Bapak. Pada saat si pasien misalnya tidak bisa membayar, berarti adalah penundaan pembayaran. Dan itu memang diedukasi ke pasien bahwa hayu kita lakukan tindakan, karena dari dokter spesialis bedah sarafnya harus dilakukan tindakan segera. Kekeh Pak, bilangnya itu keluarga pasien menyatakan tetap akan kami bawa pulang karena kami tidak mau mempunyai hutang Pak.
Seperti itu, Pak. Nah itu yang saya maksud, gitu loh. Ditarik pulang, kan saya juga ngomong begitu ke keluarga pasien, kenapa tidak terus dioperasi? Kan kalau terus berhutang biasanya juga, kalau informasinya nyampe ke pemerintah provinsi juga kan kita suka ikut menangani, ikut membayarkan. Baik secara kelembagaan provinsi maupun secara personal, apalagi kan kita punya iuran tuh sumbangan dari para pegawai yang tiap bulan. Nah, makanya saya penegasan sekali lagi, ini bener yang mana? Apakah memang karena mereka tidak punya uang untuk dioperasi sehingga rumah sakit tidak mau mengoperasi sehingga mereka membawa pulang? Nih, no. Yang bener yang mana nih, Bu? Insya Allah, Pak. Yang benernya adalah Nah, kasus ini sebetulnya sudah banyak, Pak. Nah, Oh. sebetulnya kegiatan ini bisa kita tanggulangi, yang penting asal pasien mengizinkan, Pak. Seperti itu akan dilakukan tindakan. Dan itu sudah diedukasi, baik itu oleh dokter bedah sarafnya sendiri, oleh tim kami, baik itu dari pelayanan ataupun dari pihak keuangan dan sebagainya. Hayu dilakukan tindakan. Sampai mau pulang juga, si pasien itu kami bilang dipikir-pikir dulu deh, gitu, Pak. Tapi kekeh pasiennya bilang kami tidak mau berhubungan. Sebagai respons atas kejadian ini, Kang Deddy Mulyadi, yang dalam konteks video ini berperan memberikan solusi kebijakan, berencana mengeluarkan surat keputusan atau instruksi. Kebijakan ini bertujuan agar korban penganiayaan yang tidak mampu secara finansial tetap bisa mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah, asalkan korban tersebut bukan pelaku tawuran atau tindak kriminal. Nur sih nggak bisa ngelindungin warga saya sampai karena dia menjalankan tugas sebagai keamanan di kampungnya dianiaya, kok berobat di rumah sakit sampai rumah sakitnya nggak mau operasi sampai tidak karena tidak bayar DP. Kan saya sedih, Bu, secara pribadi, Bu. Sehingga mungkin saya besok akan mengeluarkan surat SK gubernur atau surat edaran bahwa orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas yang disebabkan karena penganiayaan yang mengakibatkan luka dan dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar, maka itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Dengan catatan dia korban yang dianiaya, bukan dia yang menganiaya. Gitu loh. Atau dia bukan, dia orang yang dianiaya, bukan dia tawuran. Nanti kan ada kualifikasinya. Kalau yang tawuran saya nggak mau mengobati, biarin aja. Gitu loh. Jadi, tapi yakin nih, Bu, nih, ini jangan bikin saya ngambek nih. Dari kasus ini kita belajar bahwa komunikasi adalah kunci, namun empati adalah segalanya. Kang Deddy Mulyadi mengingatkan kita bahwa negara harus hadir saat rakyatnya tak berdaya. Klarifikasi sudah didapat, namun tugas belum selesai. Rencana kebijakan baru yang diusulkan Kang Deddy Mulyadi bahwa pemerintah akan menjamin biaya korban penganiayaan adalah angin segar bagi keadilan sosial. Kita kawal bersama agar janji ini menjadi nyata, sehingga rumah sakit menjadi tempat penyelamatan, bukan tempat ketakutan bagi mereka yang kurang mampu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.